Aing ngaleng siapa kopi yang aing minum dah mah. Apa sebabnya ilmu nama renang gitu. Aturan ilmu lain kopi yang leungit. Ngalap barokah. Oke, ngalap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daserin Juansa. Saya Deden Bredin. Selamat datang di podcast Silih Sabak Dari channel Salaka Nagara. Podcast ini disiarkan langsung dari rumahnya Kak Triana Samun. Di episode kali ini kita akan sengaja menghadirkan Kak Triana Samun dari Puri Salaka Nagara Channel Di tempat kediamannya Kak Triana Samun di Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Episode pertama pada hari ini sengaja kita menghadirkan Kak Triana Samun kusabab dalam rangka ulang tahun Provinsi Banten yang ke-25, ulang tahun yang spesial bagi kita semua. Jadi sengaja ini memang dibuat podcast ini dalam rangka upaya mengenai pendirian Provinsi Banten. Baik. KTS yang kita sama-sama hormati dan kita sama-sama banggakan. Paling tidak hari ini kami ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana pergerakan pendirian Provinsi Banten pada saat itu sebelum dibentuknya Bakor ataupun sebelum dibentuknya KPPB. Ya. Kita tahu mungkin ini ada sejarah yang ada sejarah yang kosong sebelum terbentuknya KPPB dan sebelum terbentuknya Bakor pembentukan Provinsi Banten. Menurut kakak, kapan awal mula rencana awal paling tidak kan seperti itu terkait dengan Banten ingin memisahkan diri dari Jawa Barat? Dalam persepsi kakak ya kak, paling tidak kakak sebagai orang Banten yang pada saat itu sudah bergerak, paling tidak kakak bisa melihat persepsi siapa yang pertama kali menggagas rencana pembentukan Provinsi Banten pada saat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada saat itu antara tahun 65, 66 ya. Di satu sisi kita sedang membentuk yang namanya Keluarga Mahasiswa Bakti Bandung ya. Dan saya tidak hadir karena saya sudah kerja waktu itu, sambil kerja sambil sekolah. Saya ikut-ikutan demonstrasi di depan Istana Negara waktu itu. Pada saat itu ada 3 hal yang didengungkan, yang digembar-gemborkan gitu kan? Yang pertama adalah aspirasikan PKI, kedua adalah turunan ganti kabinet ya, satu lagi turunan harga. Turunan. Di mana-mana itu tuntutan dari mahasiswa dan semuanya ya. Waktu itu saya mengikuti demonstrasi di Jalan Juanda ya. Di Dago. Di sini di Jakarta. Jalan Juanda. sebagai salah satu eksponen mahasiswa ya. Terus saya dikasih tahu bahwa ada rapat pembentukan Provinsi Banten yang digagas, kalau tidak salah saya juga hadir dalam rapat itu. Cuman sebentar saja saya hadir. Kenapa? Karena pada saat itu yang dibicarakan soal bukan hanya pembentukan Provinsi Banten, tapi sudah bagi-bagi pangkat. Apa yang jadi, siapa yang jadi Hekda, siapa yang jadi ada plotting orang gitu kan? Ya, udah siapa yang jadi wakil apalah. Ya.
Bagi-bagi jabatan ya Kak ya? Ya, akhirnya saya tidak tertarik ya, Oke. karena mereka udah bicara soal bagi-bagi pangkat. Iya. Saya keluar gak jadi dapat. Kalau yang memberitahu kakak ngajak rapat siapa kak? Waktu Saya itu? tidak tahu lagi siapa. Oh. Ngajak rapat. Ada undangan ke saya, suruh hadir, saya hadir, tapi tidak lama karena udah bagi-bagi pangkat, saya tidak mulai tertarik. Tidak tertarik gitu kan. Karena mereka udah bagi-bagi pangkat. Lama-kelamaan muncul seorang West Korni ya. Oke. Di tahun berapa tuh Kak? Itu tahun 6566. Oh, ya. 6566. 6566 ya. Setelah kita membuat Kumala di Bandung. Bandung. Oke. Ya. West Korni selalu ngajak saya, karena dia sahabat saya. Tapi saya tidak tertarik karena apa? Karena bagi-bagi pangkat itulah. Saya bilang kita bikin provinsi dulu, jangan bagi-bagi pangkat dulu. Termasuk Kak Wes yang pada saat itu kak hadir juga di rapat yang pertama. Tidak dengan- hadir, Oh, tidak hadir. Saya ayah hadir. Nah, tokoh yang paling muncul di kalangan generasi muda adalah West Korni. Dari Bandung gitu ya, Dari West Korni ya. Bandung. Kenapa dia? Karena dia ada tokoh yang memang bergerak dalam organisasi. Yang kedua selalu ngajak saya, karena tanpa ngajak saya dia merasa tidak afdol, tidak afdol. Ya. West Korni sangat gigih ya. Terus Karena gini, Kak. waktu itu dia tidak punya jabatan khusus di provinsi itu ya di Oke, provinsi jadi Bandung. Kak West Korni itu waktu itu sudah bekerja Sudah bekerja di di provinsi. Bandung. Kakak sudah bekerja di Jakarta Saya juga. udah kerja di bank ya. West Korni adalah orang yang khas intens. Setelah itu apakah ada pergerakan-pergerakan yang berlangsung terus-menerus gitu sampai dengan era 98 West Korni sendiri jalan sendiri. Jalan Ya, sendiri. saya tidak ikut ya. At the end of the day pada saat dia lagi pengen ketemu, pengen diajak, karena memang tidak punya duit kalau kan. Itu di kisaran tahun berapa tuh Kak West kembali lagi ngajak kakak? Kembali kira-kira 6 bulan kemudian. Masih di tahun 60-an juga itu. Masih terus buat. 6566. Masih dalam 5 itu ya. Masih. Dan saya lagi duduk di rumah, West Korni malam-malam telepon, dia kudu bingung kuku mage saya. Juga orang kita bikin provinsi Banten tuh harus bikin studinya dulu, bikin studinya visible nggak Banten dari provinsi. Oke. Jawaban kau waktu itu kalau bikin studi mah dia ada 70 game Agus dia. Itu dalam persepsi Kak Wes ya. 7 mulut game mal anggur. Agus dia. Kurjin kuari Kalau dia. harus ada studi dulu. Nah, dia kurjin lah kuari dia. Ya, jadi bangsa Wes itu. Akhirnya kakak nurut aja gitu. Jadi aing enggak apa nur babaturan dia kan. Oke. Coba babaturan saya babaturan di organisasi. Iya. Dia mana kokolot orang pun dirangkas. Iya. Kokolot mahasiswa dirangkas ya. Saya tidak ikut. Jadi dia kudu milu ikut campur, coba bantu dia, milu ya, buat jalan organisasi ya. Itu yang dilakukan apa aja Kak kira-kira Kak? Bentuk pergerakannya Kak West pada saat itu? Pertemuan Ya. Oh gitu. Nah maksudnya saya juga gini Kak. Apakah yang selama ini yang kakak turut lah ikut ya? Kan kalau kita melirik pada Banten itu kan kalau berbicara Banten hari ini kan terdiri dari beberapa kabupaten. Nah yang kalau cerita kakak tadi terkesan bahwa Kak Wes saja. Apakah misalnya yang kakak tahu misalnya ada dari kabupaten yang lain? Nggak ada. Saya tahu West Korni. Oh, gitu. West Korni dari keluarga Mas Lebak sebagai ketua umum koordinator Kumala. West Korni sangat gigih dia, sangat gigih. Nah, lama kelamaan kan orang sebagai teman ya. Ini kasihan, kedua ya tertarik juga gitu kan. Pada saat itu belum ada kelompok kerja atau pokja si hijau ini dan sebagainya. Ikut saya jalan aja kita gitu kan. Saya mendukung West untuk memiliki provinsi Banten sampai West Korni ditahan oleh Kodim ya. Pernah ditahan oleh Kodim. Sempat ditahan. Sempat ditahan. Itu penyebabnya apa Kak ditahan? Sempat ditahan karena dia gigih. Sedangkan di belakang itu PKI juga Oke. merekomendasi kalau tidak salah ya. Ya itu.
PKI merekomendasi juga kan Ya. pembentukan provinsi Banten. Jadi UES dianggap Disinyalir lah kan. Disinyalir, diduga. Diduga, ditumpangi dipasangkan. gitu ya. Oh, ditumpangi, padahal sama sekali Sama sekali tidak pada karya clear ya, tidak ditumpangi ya. Oke. Iya. Sama sekali tidak itu karena UES anti komunis ya. Kak sebenarnya gini Kak, muncul di tahun sekitar 65-66. Kenapa sih rasa ingin muncul atau ingin memisahkan diri dari Jawa Barat pada saat itu? Karena kita merasa Jawa Barat itu tidak bukan mengabaikan ya, tidak selalu aware kepada perkembangan Banten, ya. Jadi tidak selalu ngeh Banten ini bagaimana. Pertama jarak ya, kedua ya memang para pelaku di provinsi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang-orang Banten sama sekali ya, jalan aja gitu kan. Jadi merasa UES terutama ya bukan saya, Ya. UES berada ditinggalin. Dianaktirikan mungkin ya Banten gitu ya, mungkin rasanya gitu ya. Iya perasaan UES seperti itu. Lama-lama UES kan orang berpengaruh. Lalu dia ngomong baik aing lebih lupaan gitu artinya. Ya saya oke kekuasaan dari UES. Jadi kita ikut lah gitu kan. Dan pada saat itulah saya ikut mulai terjun dengan UES. Belum ada Juaili dan lain sebagainya. Dan itu ada upaya signifikan nggak atau hanya dari pertemuan ke pertemuan gitu? Pertemuan aja. Karena dia sering ke rumah saya, dekat sering ke kantor saya. Namanya UES kan kalau kena kerjaan di kantor saya. Ya. Tapi belum melibatkan seluruh ini Kak. Belum melibatkan kita- seluruh, anggap saja mahasiswa atau para pergerakan dari kabupaten yang Saya lain. tidak melihat itu. Tapi luar biasa UES gigih ya. Itu yang berkumpul kakak tahu nggak siapa aja kak pada saat itu Kak? Yang mungkin masih diingat? Yang saya lihat kelompok UES aja. Ya si Rahmat Miharja, si UES Korni, ya teman-teman senior Kumala lah. Kumala ya, masih orang Kumala Si ya. Idrus, dan lain Oh Kak Idrus, termasuk Kak Idrus. Termasuk Ali Idrus ya pak ya? Hasan Al Idrus ya. Hasan Ali Idrus ya, Kak Idut ya. Ya. Malah di Kumala aja Idrus itu sekretaris jenderal. Oh, sekjen. Kumala. Saya salah sekretaris satu. Betul, termasuk salah satu pendiri Kumala ya. Karena pendirinya didirikan Kumala itu di Bandung, Betul. bukan di Jakarta. Iya, iya. Pada saat pendirian saya nggak hadir karena saya kerja, gitu kan. Karena tidak hadir selalu digerok terus kan. Buat temen ya. Jadilah Kumala terbentuk. Setelah itu organisasi Provinsi Banten mulai digagas oleh teman-teman. Yang ngundang saya waktu itu adalah kalau tidak salah MCH Ibrahim. Itu ketua PSSI. PSII ya? PSII Oke. ya, di Serang ya. Kak potong heula kuda seka. Hah? Dipotong heula. Udah kan, continue tuh rapat dengan KUS dan kelompok KUS pada saat Ya itu. betul. Nah, membicarakan terkait dengan Provinsi Banten, rencana pembentukan Provinsi Banten. Betul. Kapan mulai? Kan kalau tadi sifatnya agak parsial Kak, hanya kelompok kakak saja tuh, kelompok KUS. Kapan mulai pergerakan yang sifatnya komprehensif? Artinya ada keterwakilan dari beberapa kabupaten kota yang ada di Banten pada saat itu. Saya akui UES ini banyak teman. Ya. Bukan teman hatinya mahasiswa yang ada di Rangkas saja, tapi juga teman-teman di Pandeglang dia banyak berinteraktif ya. Terlibatlah Pandeglang. Oh, Pandeglang bergabung. Kenapa terlibat Pandeglang? Karena waktu mendirikan Kumandang, saya hadir di Kabupaten Pandeglang ya. Yang saya ceritain dari Rangkas kita naik truk 60 orang, yang saya makan jam 12 malam setelah dari kabupaten, lapar anak-anak Rangkas 60 orang naik truk datang ke Kadu Pusing, ke ndek saya. Ke kampungnya kakak ya di Waduk Pusing ya? Kampung dari emak ya, Ya. dari bapak. Akhirnya emak terpaksa potong kambing, potong ayam satu biji. Bukan kambing ya kak, ayam ya? Ayam. Untuk 60 orang. Untuk 60 orang. Si Wes marah-marah dia gede 10 jelema potong hiji aing babuntutna ke tengah bagian buluna ke tengah bagian Itu awal pendirian Kumandang awal ya, Pak? pendirian Oke. Kumandang. Jadi kita selepas mengadakan pertemuan di Kumandang, karena bayangin aja orang-orang Kumandang kan orang kampung ya,
Ada yang pakai jas kepanjangan, nggak punya bapaknya. Kak, ada yang inget ke orang Kumandang pada saat itu siapa, Kak? Aing bohong. Nggak ada yang ingat tuh ya pada saat itu ya. Tapi isme pembentukan Provinsi Banten sudah tersampaikan ke Sudah Kumandang. tersampaikan. Itu baru 2 kabupaten, Kak. 2 kabupaten. Dan mereka mendukung juga dari Dan mendukung. Artinya baru kabupaten Yang Lebak aktif dengan- itu Pandeglang sama Rangkas. sama Lebak. Sama Lebak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Kak. Iya. Iya, geus aya 2 ya, Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang. Kapan 2 organ kabupaten ini, dalam hal ini adalah keterwakilan Kabupaten Pandeglang dengan Lebak, memulai untuk menjalin komunikasi dengan kabupaten yang lain? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang paling aktif itu US Koni yang jadi kemana-mana. Pan US Koni mah kemana-mana digiring-giring baheban. Ke Batu Ranta. US Koni lah sebetulnya motor dari segala motor untuk mendirikan Provinsi Banten. Jadi- Termasuk urusan komunikasi dengan keterwakilan dari kabupaten Iya, yang lain. iya, US Koni lah. Nah, Kakak itu hilang ya. Dia kan Informasi berwibawa itu kan. Pinter ngebohong, pinter ngolol lah. Itu ada toko US lah. Ya, Oh, ya. gitu. Ya, tapi saya sebagai sahabat kental dia, saya tahu betul siapa tuh Wes Koni. Siapa tahu Wes Koni, apa kegiatannya, apa lucunya, apa dalam pundung baik saya pandang, dalam tidak setuju rapat, balik baik nama. Padahal itu KUS menjaman enu pegawai negeri ya, Kak? Pegawai negeri, tapi dia kerja kan kadang-kadang dia ditempatkan di apa tuh yang di Merak tuh apa namanya PT KSKS. Jadi naon batasnya kan. Terakhir jadi kepala seksi di Kabupaten Serang ya kan. Saya suruh datang juga, saya datangi Wes di mana-mana saya datangi. Karena good friend of mine lah. Gitu. Bebaturan di dunia wal akhirat mudah-mudahan. Amin, amin. Ya, itu Allah. Kak, punten ya, Motong. Kira-kira ketika sebelum tahun 2000 pembentukan Provinsi Banten, Tanggalnya. bukan tahunnya, kira-kira tahun berapa mulai rame dan mulai menggelombangnya membesar gitu Udah kan? tahun 70-an, hampir ke tahun 70. Itu kan 65 kita ya. Oh, itu terus ya dari 65 itu terus menggelombang terus ya, Kak ya? Terus. Oke. Jadi pada tahun 67, 68 terus kita kumpul sampai kita declare bahwa kita bikin bakor. Nah, bikin bakornya itu adalah di rumah saya di Kemang. Kumpul di Kemang, dibentuklah Badan Koordinasi Pembentukan PTLN. Oh, terbentuknya kira-kira kalau menurut catatan ini, Kak, terbentuknya bakor atau pergerakan yang yang lebih masif, yang sudah keterwakilan dari seluruh kabupaten kota. Nah, itu malam itu di rumah saya di Kemang. Dan itu dibentuk di rumah Kakak Di rumah saya di Jakarta. Di Jakarta di Kemang. Waktu itu kita rencanakan namanya Badan Koordinasi Perencanaan Pembentukan Provinsi Banten. Ya. Terus Mutar bilang, Mutar Mandala, oke, almarhum. itu pakai perencanaan, langsung aja pembentukan Provinsi Banten. Nah, akhirnya kita menyetujui Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Itu usulnya Pak Mutar Mandala. Usulnya Pak Muhtar Mandala. Nah, Jadi tidak lagi pakai perencanaan, Oh, tapi langsung perencanaan. Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Ya itu akhirnya diputuskan itu dan kantornya di kantor saya di Panglima Polim 49. Jadi bikin kantor kita di kantor saya. Dan hari itu Kakak yang ditunjuk sebagai ketua. Ketua ya. Nah, Kakak yang masih ingat siapa aja, Kak, yang situ terlibat di bakor pada saat itu? Yang aktif terlibat ya, Kak? Saya, OS Kodi, Joeli, Pusat Jueli ya? Mutar Mutar Mandala. lalu si Farid Haril, Haril. saya ada bini siapa saya bendahara itu si Mardini. Oh, Pak Mardini. Ikut situ ya. Haji Hasan juga datang. Ada Haji Oh, Hasan. pada saat pembentukan enggak? Pada saat apa di rumah saya, Haji Hasan datang. Oh, Haji Hasan Sohib datang. Malah wakil gubernur DKI itu datang juga siapa namanya? Rais Joko saya juga datang. Ya. Malah kita ngumpul duit waktu itu. Udah kurang ngumpul duit, coba kita nggak punya duit nih. Akhirnya saya nyumbang, minta istri saya. Karena istri saya waktu itu mau ke Amerika belum berangkat. Saya minta 250 juta, saya kasih. Uang pertama untuk modal tuh 250 juta saya kasih
Eta modal ti kakaknya. Ti teteh. Ti teteh 250 juta 250 untuk juta. pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten. Pergerakan ya untuk Semua rapat juga dan mereka. sebagainya. Dan yang lain nyumbang ya, yang lain juga nyumbang ya Kak ya. Ya, ada yang 5 juta, si Butar Bandala, si Rais juga jangan nyumbang 5 juta, ngomongna. Ya, tapi cek si eta mah can mere kabeh. Ngomongna Kak. Ngomongna doang can mere kabeh bisa kuari beunang. Oh, Iya. gitu. Tapi yang cash saya kasih 250 juta beli, minta dari teteh. Uang. Nah, kan Bakor sudah terbentuk nih ceritanya kayak. Pasti kan si orang-orang yang terlibat tadi kan berbicara strategi, berbicara riweuh, berbicara ngatur. Kira-kira saat itu apa sih Kak strategi yang disusun? Sebelum rapat itu, kalau tidak salah kita rapat dulu di rumah Muhtar di Ciropo. Oh, ke Mas Ropo. Sebelum rapat di Kemang ya. Di Mas Ropo, di Mas Ropo. Ya. Waktu itu saya hadir dengan Eki Sahrudin. Eki Ya. Sahrudin nama. Tapi kita kan belum muncul, ya mereka aja ngobrol gitu kan. Setelah itu mereka menghubungi saya undang mereka rapat di Hilton, yaitu Ya. kumpul di Hilton ya. Mereka ikut. Sudah di Hilton baru ke rumah saya mereka rapat itu. Jadi ada rapat permulaan dulu Ada sebelum rapat permulaan sebelum dulu. apa namanya rapat pembentukan di rumah kakak tadi. Ya, betul. Dan rapat permulaan itu di Nyimas Ropo. Rumah di Mas Ropo di rumah Rumahnya Kamutar. Kabupaten Mandala. Terus kita rapat-rapat lagi di Hilton, di Oh, Coffee Shop Hilton. Ya, saya yang biaya itu semuanya. Nah, pada saat itulah saya telepon Dodi karena Dodi seorang profesor. Dodi Nandika, Prof Dodi Nandika IPB ya. Dod rek bilu bal kakak ini, bilu kak ya. Akhirnya dia datang ke rumah saya dengan Dedi. Dedi Barma Wijaya Dedi Barma. dari Bandung, dari Unpad. Malah dia ngendong ngampar di depan rumah saya dia, ngampar aja ngendong lah. Ya. Terjadilah kita di antara kita. Uwes nggak adil, tapi kita dukung Uwes sebagai tokoh yang kita tokohkan untuk pimpin. Belum bentuk di rumah ya. Kita Uwes kita jadikan tokoh untuk yang kita tokohkan untuk memimpin pembentukan Provinsi Banten. Pada rapat di rumah, bukan Uwes yang kepilih. Ya saya yang dipilih oleh mereka itu kan. Sebagai ketua Bakor Sampai kan? ketua Bakor. Dan Uwes setuju. Iya. Lalu pengurusan santri atau dia kayak ketua dia segala macam itu ya. Nah, waktu itu adalah saya ketua umum, Uwes ketua 1, Yueli ketua 2, Botar ketua 3, Haji Abdul ketua 4, kelima kalau tidak salah Tihami. Prof Tihami. Prof Tihami. Ya Kak, saya agak memperdalam nih Kak, strategi kan Kak. Ini bisa goal terjadinya pembentukan Provinsi Banten kan dari peran di Bakor tadi. Itu kira-kira ngatur strateginya seperti apa Kak? Ini kan penting diketahui supaya menjadi pelajaran ya. Iya. Mungkin. Gimana tuh Kak? Strategi Yang mengatur. pertama adalah kita nggak tahu prosedurnya kan, Oke. apa dulu dan sebagainya. Oh iya. Belakangan kita tahu bahwa harus disetujui oleh seluruh anggota DPRD dari masing-masing Kabupaten kota. kabupaten kota. Ya, berarti kita menyiapkan strategi untuk menghubungi mereka. Yang kedua adalah bupatinya atau wali kotanya Harus menyetujui juga. Ya. Nah, semua kita lobby ya. Yang tidak setuju itu adalah Tangerang. Kabupaten apa? Kabupaten. Oh iya, Belum ada kota ya? belum ada kota ya. Kabupaten Tangerang ya. Kenapa alasannya Kak? Kolonel polisi Bupatinya? tentara. Bupatinya kolonel. Kolonel tentara, Bukan ya? orang Banten, siapa nggak tahu. Kalau DPRD-nya gimana? DPR setuju. Oh hanya Bupati Hanya bupati nggak setuju. Tangerang pada saat itu. Ya, Jadi dari sekian kabupaten pada saat itu hanya Kabupaten Tangerang yang yang kepalanya tidak setuju, bupatinya tidak setuju. belum setuju lah ya. Iya. Tapi after the fact dia akhirnya setuju juga. Oh akhirnya setuju. Akhirnya setuju karena dia nggak bisa nolak kan, nggak bisa ngelak dia. Berarti strateginya pada saat itu mencari gimana kumaha cara nanggim Provinsi Banten harus begini semua ditempuh ya Kak ya? Ditempuh semuanya, artinya dengan cara-cara ala West Corny ya. Ya. Gimana Kak ala Korn itu yang menarik Oh, Kak? akhirnya orang kudu jieun edak ya lebah gitu kan. Namanya West Corny kan. Pokoknya orang kudu anggeus bae ieu. Kumaha becarana? Kumaha bacarana gitu. Nah, menarik Kak. Menarik ya. Nah, kalau itu kan dari sisi harus juga melibatkan unsur mahasiswa ataupun organisasi-organisasi lain yang
ada di Banten pada saat itu? Nggak ngomong saya. Nah, Nggak ngomong, anak Westcorny yang ngomong mungkin ya, saya nggak ngomong. Oh, jadi itu hanya Westcorny yang tahu ya strategi itu ya. Westcorny lah. jadi untuk implementasi di lapangan itu Kak Wes. Westcorny lah. Bagian eksekutor Segala macam Westcorny baik. Tapi kan ini ada pertanyaan, Kak. Kenapa Kakak dipilih jadi ketua Bakor saat itu? Kenapa? Kenapa Kakak dipilih jadi ketua Bakor pada saat itu? Kan gini lah, kan Westcorny yang lebih banyak tahu, lebih banyak mengkoordinasikan gitu. Pas rapat kunon Kakak udah dipilih, Kak. Aing katanya kurang. Atau kan mungkin sudah terjadi ada bocoran Kak dari Nggak tahu. Pokoknya apa karena Kakak orang Jakarta pada saat itu lebih mudah koordinasi, lebih mudah menjadi base camp lah katakan gitu atau seperti itu. Aing boga duit atau soalnya. bisa jadi bener karena kakak boga duit pada saat itu nggak kak? Artinya karena pergerakan itu Perlu duit. butuh duit. Iya. Iya kakak jadi ketua Bakor karena sepengetahuan saya oke kak bahwa bukan hanya Bakor yang ada pada saat itu. Iya. Ada Pokja, kelompok kerja yang ya mungkin walaupun memang goalnya sama, tujuannya sama. Banten kudu jadi provinsi. Iya. Tanda saya apal cerita eta kak, cerita tentang Pokja. Kita nggak pernah bicara soal Pokja. Kita bicara soal Bakor. Ya. Saya nggak tahu ada si Joey segala macam. Saya tahunya kita ini kita aja, bikin Bakor aja. Berarti hanya dari perspektif Kakak saja melihat sejarah ini dan Kakak tidak mengetahui yang lain. Walaupun yang lain juga sama memiliki tujuan pembentukan provinsi Banten. Iya. Dan saya tidak pernah mengkoordinasikan supaya Joey ketemu si OE segala macam nggak ada. At the end of the day saya tahu bahwa mereka tidak sejalan ya. Nah, cuman saya panggil dua-duanya ngapain dia yang naon dia. Salaman juga, salaman di rumah saya dulu. Jalan negara bukan ini itu lagi. Udah tua, kurang saya sejalan dengan dia para saya gitu kan. Akhirnya mereka salaman. Tetanggepan ya. Udah. Jadi selesai ya. Selesai. Ada friksi-friksi pada saat itu mungkin hanya Ada perbedaan friksi paham lah. ya gitu ya. Sampai dulu segala pan. Atau itu merem Banten Kak biasa. Nah, selanjutnya kak, eta kan pergerakan mahasiswa seperti apa pada saat itu? Perkarakan Pergerakan mahasiswa. kakak gak kenal. Kakak nggak pernah dengar informasi ke US bahwa aing keur mau iya gitu. Enggak. Dia cerita aja. Iya. Cuman saya nggak concern kan. Iya. Ada si Aib di Bandung juga. Wow kebetulan aja. Oh kakak segitu ya. Iya. Nah terbersit sama kakak, ini mahasiswa ngilu-ngilu, hadir tentu sih gitu kak, kumaha gitu. Apakah akan mendukung atau malah ngariwe seperti Siapa itu? Kak? itu? Ya kakak memandang ketika US lapor. Karena saya menganggap mahasiswa yang datang di ikut rapat Bakor itu setuju dengan provinsi Banten. Kalau saya menemui gubernur diajak oleh DPRD, saya datang juga gubernur kan, ketemu mahasiswa, namanya mahasiswa apa? Jadi kalau boleh sedikit digambarkan tokoh-tokoh dan pegagas itu main di level atas, gitu. Ya, mahasiswa mungkin di level grassroots ya untuk mengomporkan semangat itu mungkin kak ya. Wow kakak mah, mungkin makasih si OE, si Aib mungkin hidup di situ ya. Aib kasih Aib wow. Ya, kadang saya gitu, wow kan. Itu. Padahal atau kami tukang ninggalkan kuliah gara-gara dia mau ingin provinsi. Artinya gini kak, dalam pandangan kakak mah, aing mau kumaha beres kumaha sia bewes gitu kan, mungkin gitu kakak mahnya terkait dengan pergerakan mahasiswa. Rapat juga. Cuman pada saat rapat selesai dengan gubernur, mahasiswa campur gitu. Jatuh dia dak, kan sakit doang ya. Nah ngomong-ngomong gubernur ini gubernur Nuriana kan kak? Nuriana. Katanya kakak punya dosa sama Nuriana, kenapa itu kak? Punya apa? Punya dosa sama Nuriana, sama gubernur Nuriana itu apa kak? Begini. Mungkin bisa diklarifikasi kak. Sebelum terbentuknya DPOD itu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya. Kita rapat di Departemen Dalam Negeri. Ya dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Pak Suryadi Sudija. Dalam rapat itu semua unsur termasuk Pemda Jabar, termasuk UI dan termasuk LIPI ya. Menyatakan bahwa Banten gak visible dari provinsi. Tidak visible ya. Tidak visible. Kenapa? Karena banyak orang miskin, karena banyak ya tuh pinter, bodoh segala macam kayak gitu lah. Kesan saya
dari tiga unsur itu mengatakan bahwa Banten Tidak visible. tidak visible. Nah, pada saat saya dengar itu Pak Suryadi ngomong, Tri, kamu sebagai ketua Bogor, apa pandangan kamu tentang kata mereka? Kurang buku, Pak, kita miskin ini kita bodoh, lapar segala macam, karena pemimpinnya, ya. Karena pemimpinnya. Karena ibarat saya sebagai kepala keluarga, anak saya nggak sekolah, anak saya Nggak makan. ya yang salah kan saya. Iya. Jadi yang salah ini ya Pak Gubernur. Oh jadi dengan kata-kata itu kakak merasa dosa ya waktu saat itu? Masa dosa ke si Eta. Ke Gubernur Nuriana. Botrok, buat anak kau colok gitu kan. Aing ampura. Nah baru meninggal kemarin ya meninggal. Aing minta ampura. Ya, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya kak. Iya, Amin. Nah jadi itulah saya merasa dosa ke Pak. Oke. Karena Pak Nuriana waktu itu keke gitu. Ingin mempertahankan Banten, Bagaimana mempertahankan. tidak keluar dari Jawa Barat. Malah kalau ada apa-apa nanti setelah jadi provinsi kita ambil alih lagi katanya nanti. Sampai ngancam begitu. Berarti itu ikhlas pokoknya jadi provinsi ceritanya. Kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Kita melarikan diri saya. Kalau DPRD Jabar pada situ gimana kak? Setuju. DPRD Jabar setuju ya? Setuju. Hanya Gubernur Jabar yang agak kurang ikhlas ya? Setuju. Karena mesti ada approval dari gubernur kan, Iya. mesti ada approval Iya. dari gubernur. Alhamdulillah pada saat itu beliau diam saja dan at the end of the day dia juga setuju akhirnya kan. Alhamdulillah. Jadi perjuangan ini betul-betul dimotori oleh seorang Wekor ini. Ya. Oh, dalam perspektif kakaknya. Dalam perspektif saya. Karena pada saat dia nyerah ya, jadi dia perlu ikut jadi panitia aja. Atau Jawa Wekor izin studi dulu dia kata. Pembentukan itu kan ayah momen kak. Ayah momen di Jawa Barat, ya di gubernur, di DPRD Jawa Barat, ada momen di DPR RI, ada momen di Kementerian mungkin DPRD Depdagri, ada momen dengan Presiden. Coba kakak dari momen-momen itu yang paling ingat dan berkesan di mana kak? Waktu saya menemui Gus Dur, Gus Dur. semua udah setuju, DPR udah setuju, Aha. ya tinggal Gus Dur harus Tanda tangan, mengundangkan. Saya dengan teman-teman diatur waktu ketemu Pak Gus Dur. Nah, Pak Gus Dur mengatakan, Triana, nanti kalau jadi gubernuran, orang Banten tidak boleh lagi ada yang bawa pengki sama sapu ke Jakarta. Itu kata Gus Dur waktu itu sebagai presiden. sebagai presiden. Beliau mengatakan, lamun Banten geus jadi provinsi, ulah aya deui orang Banten anu mau pengki ka Jakarta. Iya. Pengki jeung sapu ke Jakarta. Pengki sapu. Maksudnya miskin. maksudnya? Maksudnya jangan miskin gitu ya? Jangan miskin. Harus maju gitu ya? Jangan miskin. Sebab dia bilang saya ini turunan ke-8 dari Banten. Saya bilang turunan dari mana Pak? Bapak kolot saya katanya itu ada muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Betul. Itu. Ya, jadi saya terima kasih aja kan kepada beliau. Terima kasih. Yang penting Bapak tekan itu Pak mengundangkan. Undang-undang. Jadi baik Pak Gus baik. Banten. Dipanggil di mana tak kakak? Di istana. Di kantor. Di istana ya kak ya? Di istana presiden. Iya presiden. Karena beliau sebagai presiden kan. Ya. Dan itu ya, quote-nya menarik sebenarnya. Kalau Banten jadi provinsi, ulah aya deui orang Banten mawa pengki jeung sapu ke Jakarta. Karena pada saat itu asumsinya Banten miskin. Iya. Karena dia tahu juga Banten itu miskin. Nggak tahu dari mana, wallahu alam. Pokoknya dia tahu. Jadi itu perintah beliau, jangan ada lagi orang Banten yang bawa pengki sama sapu ke Jakarta. Nah, sekarang kak kalau momen di DPR RI pada saat itu, sebelum Gus Dur mungkin ya, sebelum Gus Dur tanda tangan, seperti apa sih napas dari masing-masing fraksi memberikan pandangan terhadap Persib Banten? Sebuah fraksi setuju. Ya, setuju atau sangat setuju. Setuju semua ya? Setuju semua. Dulu masih ada fraksi ABRI. Masih ada fraksi ABRI zaman Iya, dulu ya. karena si Topik Roke wakil ketua fraksi ABRI. ABRI. Utusan daerah juga
Semua setuju. Semua setuju ya. Setuju. Nah, kira-kira dari praksi itu waktu itu mana yang setelah setuju dia mensupportnya lebih gitu Kak? Ada nggak Kak? Sama aja. Sama aja ya, mungkin standar ya. Sama. Intinya setuju ya terhadap pembentukan Produksi Banten Aduh, itu ya. setuju. Tapi setuju sih. Orang Pandeglang, orang-orang kan pada datang ke sana kan. Di demo besar-besaran di DPR RI itu. Karena orang Banten datang ke Rangkas diajak makan sama gue di hotel. Hotel Hilton. Sekali lupa dipesan atuh dia mah. Tagihan anak. Lain tagihan. Naon? Tunggu naon ya gede yun. Atuh dia orang Banten teh ya. Satu kata dia. Satu atau dua truk orang Banten ada ke 70 jelema datang ke Hilton. Ya gua kasih makan di Hilton. Kakak dan bayaran. Atuh boron ya. Jadi lain karena ke boleh. Jadi karena jadi betul guna nak. Oh gede bayar ini. Atuh kabeh gitu dia mah. Lalu double pan makanannya. Jadi simpulan awal kadase bahwa pembentukan Provinsi Banten itu memang ada dua level ya. Ada dua level. Di level pertama ada level negosiasi. Level negosiator. Level yang langsung menusuk ke organ-organ penting. Di level kedua ada mahasiswa dan organisasi lain yang memberikan support, vibes lah sekarang, memberikan dorongan yang luar biasa. Sampai ke lantai itu Gimana Kak? DPR RI. Getek DPR RI ya. Kalau dilihat di fotonya memang ada banyak orang berkumpul di situ kayak. Termasuk di Jawa Barat itu juga. Kalau lihat misalnya beberapa dokumentasi pergerakan mahasiswa Banten ya yang ada di Bandung pada saat itu juga sangat luar biasa kan. Sangat luar biasa. Artinya di Bandung ada demo seluruh organ kalau yang dasar lihat orang Bandung mau demo juga anti. Oh ada sempat dari Bandung. Ada juga tersiun. Menolak. Lumpatan. Iya kali kepukul orang Banten lumpatan mana. Mungkin ada satu truk lah barangkali ya. Kalah masa. Karena bawa masa juga. Tapi dikepung 10 truk pasti. Jadi pada saat itulah keluar air mata pada saat disahkan DPR RI itu ya. DPR RI saya digotong-gotong pan. Barudak dibantingkeun. Nah, itu ini colok teh. Da senilai eta Kak foto kakak anu naon eta ditu deleungeun. Debus. Kalau si Maman barayana si eta tah. Windu tah. Nah, itu kan kita bungkus dalam euforia pengesahan. Nah, itu apa saja Kak selain demo, debus, kemudian apa lagi yang dilakukan? Ya pokoknya mereka ngumpul. Ada tasakuran besar-besaran barangkali Kak? Mungkin juga, gua nggak tahu, gua capek pada. Aing ngalewe baik digotong ke orang lain, gua juga diem aja. Gitu. Malah si Haji Maman. Haji potong lengan gua juga nggak apa-apa gua. Gitu. Karena sore ya saya rapat dengan RCTI. Malamnya saya rapat dengan ada kok banyak konferensi pers. Konferensi pers segala macam. Kumaha eta Kak? Aduh, sohoreng gitu. Nah, maksudnya Kakak gini kan, artinya gini Kak, kalau melihat sejarah kan ini panjang sekali ya, dari 65 terus bergerak terus 66 sampai dengan 2000 70-an kan, 70-an intent tuh, 70-an sampai gong di tahun 2000. Dan pada saat itu anggap saja leader Kakak sebagai ketua Bakor dan tim taktis KUS misalnya gitu. Dan begitu digongkan tahun 2000, kumaha eta rasaan hati Kakak? Ana waktu rapat DPR memutuskan kita jadi provinsi, ana duaan bae di ruangan di gedung DPR dua. Sebagai ketua Bakor pada situ. Sebagai ketua Bakor dengan KUS itu. Dengan kalian itu. Antara sedih, haru, bahagia dan lain sebagainya. Itu keluar air mata memang. Kakak ngaluarkeun cimata eta hari itu. Begitu di jero apa di luar Kak? Di luar. Begitu di pangku budak jadi ya. Juga pada saat saya dipanggil sebelumnya, saya dipanggil Pansus. Oh Pansus. Ya. Panitia khusus pembentukan Provinsi Banten dipanggil namanya Pak Abin Aryoso. Ya, tiana uang Banten kan mau bikin provinsi nggak ada uang gimana nih? Saya bilang Pak kalau perlu kamu iuran seorang 1.000 orang Banten. Pada saat mau 1.000 juga saya keluar air mata. Pak Amin Aryoso.
Nah, itu banyak event-event yang seperti itu yang menyebabkan kita gimana ya emosi supaya orang Banten. Kakak ini bikin kaciri kayak nyeritakan eta nyaritakeun Armin Aryoso dan lain sebagainya. Iya, cerita. Kunaon eta Kak? Karena dia bilang nggak ada duit. Saya bilang, Pak, kalau perlu kamu iuran seorang 1.000 dari Banten untuk membiayai provinsi Banten. 1.000 8 juta kan 8 miliar kata. Tapi semua uang itu saya kira udah lebih dikeluarkan dari itu gitu. Artinya geus mustahil lah kebentuk provinsi Banten. Iya. Kata Pak Amin Roso, nggak bisa nggak bikin provinsi Banten? Nggak ada duitnya gini gimana caranya? Saya bilang begitu. Makanya sewaktu si kakak Buri minta uang saya kasih 100 juta. Waktu kita membubarkan panitia. Oh, dibubarkan ya Kak ya? Bakor tuh aja dibubarkan. Dibubarkan. Kasih 500 juta saya minta uang ke Teteh. Masih tahun 2000 Ya, dibubarkan. karena baru dibubarkan karena banyak orang memanfaatkan ketokohannya untuk mempengaruhi gubernur ya. Untuk menghilangkan itu saya ubarkan gitu maksudnya. Jadi Bakor itu dibubarkan untuk menghilangkan pengaruh ya ketokohan terhadap pemerintahan yang dibentuk sementara oleh pemerintah pusat pada saat itu ya Kak ya. Pertama itu, yang kedua ketokohan kita nih Dijual itu namanya Kak. dijual. Jadi ngaran Kakak dijual Dijual. untuk penempatan orang dan lain sebagainya. Dia aing minum kita deh, minum kopi. Nah, Aing ngaleng sih kopi yang aing minum dah mah. Apa sebabnya? Ilmu na merenang gitu. Aturan ilmu lain kopi yang leungit. ngalap barokah. Oke, ngalap barokah. Gitu, merenang. dan Kakak melihat itu Kak. Hah? Istilah mah ketokohan Kakak pada saat itu. Ya jangan Orang sampai Bakor tuh dijual ku ada orang atau oknum lah. menjual diri. Iya. Dia mempengaruhi gubernur segala macam lah. Untuk tidak itu saya bubarkan Bakor di Karawaci ya, Karawaci. Ya. Nah Kak, banyak orang menyebutkan diri sebagai tokoh pembentukan provinsi Banten. Banyak sekali orang. Kalau menurut Kakak, seperti apa sih yang disebut dengan tokoh pembentukan provinsi Banten itu sebenarnya Kak? Tokoh yang betul-betul si West Kori doang. Hanya West Korn doang. Sampai dia. Menurut versi Kakak ya? Menurut saya West Kalau yang lain itu semuanya pendukung ya Kak ya? pendukung, Pejuang ya kan ya? pejuang ngomong nama pejuang atau jauh kawe itu. Kawe gaya hoy sama dia. Ya. Dan kurang antekun biar aja lah. Ya. Ya. Baik. Tapi West Kori orang yang sangat, pertama dia teman saya, yang kedua adalah sahabat saya. Ya. Dia yang sangat betul-betul memang ayo mau tuh Banten dari Polri baik mah gitu seolah-olah gitu. Yang sangat gigih. Oke. Dan pantas beliau mendapat oleh kita ya mendapat penghargaan apapun ya. Walaupun kita tidak dalam posisi untuk itu. West Kori adalah tokoh yang betul-betul tokoh yang bukan menokohkan diri, tokoh yang ditokohkan West Kori itu. Kak, capek berartinya. Artinya tadi lila. Hayang nepikeun kaja di tahun 2000. Ya, Genep 5 Kak 2000. Panjang kan Kak? Artinya ripuhnya provinsi Banten. Iya, Emang Kakak hayang naon sih Kak? Harapan Kakak ialah mau jadi provinsi? hayang cita-cita orang Banten. Orang Banten itu ulah bodoh, yang ulah miskin yang pintar. Sebab anak datang kala lebih ke maling ping ya. Karena ada rumah sakit maling ping ya. Ada orang berobat lampu yang dia ya. Nah, dia cerita. Hari ibu gawe di mana di perkebunan, cek perkebunan. Sabara gaji ibu. Ya 10.000 sepoe lah. Nah 10.000 itu kalau dalam grup Economic Forum dari Amerika yang kita tiap tahun mengadakan pertemuan di New York itu kalau pendapatan orang sehari $2 itu dianggap kemiskinan absolut, kemiskinan beneran miskin. Nah, jadi orang Banten tidak boleh ada begitu lagi. Eta harapan Kakak. Harapan. Jadi harapan utamanya itu Kak ya? Tidak bodoh dan tidak miskin ya Kak ya? Iya, benar tidak miskin. Ya. Sebab saya misalnya kalau lihat
si Aep atau si Nandar naik mobil mewah. Itu seperti atau orang Banten kudu senang heula gitu. Ulah dari anu senang. Pokoknya senang hari rakyat Banten miskin gitu kan. Nah, Dan sekarang masih ada. ya. Itu masih kita harapkan sampai 10 tahun kemudian mudah-mudahan orang Banten miskin sudah nggak ada lagi lah. Amin Kak. Ya. Jadi harapan terbesar itu adalah bahwa Banten jangan lagi tertinggal terkait dengan perkembangan dan lain sebagainya dibandingkan provinsi yang lain. Ya. Kak, iya kan sekedeng ya ulang tahun Provinsi Banten, mungkin bulan Oktober. Ke 25. Nuka 25 tahun. Cikaka itu cita-cita kakak anu ngebentuk Provinsi Banten supaya jauh dari kemiskinan Dan kebodohan. Orang Banten jauh tina kebodohan dengan Banten hari ini. Sudah tercapai tidak cita-cita kakak? Jadi gini, saya bangga juga ya ada orang kepala dinas apa yang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin ya. Tapi itu sifatnya sementara aja ya. Karena bantuan sifatnya karena dilandasi belas kasih hanya akan menciptakan status quo. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Oleh karena itu bukan cara dibantu duit, mereka dikasih pekerjaan. Berarti si gubernur harus cari investor supaya mereka bisa kerja, bisa hidup mandiri, ulah hidup dengan bantuan, Ulah diberi lauk tapi diberi usuk. Nah gitu. Jadi pada saat tertentu barangkali bangsa 3 tahun sampai oke lah. Tapi selanjutnya nggak boleh lagi diberikan belas kasih lagi. Ya artinya menurut strategi kakak, gubernur harus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, Iya. sebanyak-banyak kesempatan berusaha, Betul. agar si masyarakat ini bisa bekerja dan berusaha. Bisa mandiri dia, bisa mandiri. Aing bisa aing hirup lah kayak gitu kan. Iya. Karena selama ini kan dibantu. Jadi tidak ada harga dirinya. Banyak orang yang pagi-pagi tidur terus di mana turun, kadang ada kerjaan. Nah itu mereka harus dapat kerjaan. Gubernur harus ngomong juga, ya. Termasuk bupati wali kota ya kak ya? Ya. Dia bekerja dan dia ngomong. Siapa kalau bekerja aja tanpa ngomong, di kampung saya sebutnya itu tukang copet. Bekerja tanpa ngomong. Itu tukang copet. Tapi kalau kerja terus Nggak ngomong-ngomong? nggak ngomong-ngomong. Saya kan tukang obat. Tukang obat kan banyak ngomong tapi kerjanya dikit. Tapi copet banyak kerja tapi nggak ngomong. Nah itu. Jadi gitu. Jadi gubernur harus bekerja dan laporkan. Ya. Dan kayak kerja ini supaya masyarakat tahu gitu kan. Boleh. Ulah cicing baik. Gitu. Jadi mengundang partisipasi juga dari masyarakat dalam pembangunan gitu ya. Dengan berbicara dan bekerja tadi kak ya. Iya betul. Ya, Jadi dia tidak kerja sendiri ya kak ya. Kalau ada kira-kira untuk paliker, rakyat bisa ngomong ya. Dan harus ada dialog. Ya mudah-mudahan gubernur yang sekarang bisa seperti itu lah ya. Ulah kumaing baik itu kan. Agar Banten itu tidak miskin dan tidak bodoh. Ya, juga saya harapkan dalam 10 tahun ke depan ya sudah boleh berkurang tuh orang miskin tuh ya. Ya, orang miskin itu bukan hanya di Serang, lebih banyak di Leuweung Pak. Ya, Di daerah-daerah. Kidul, di Lande, di mana? Di Lebak. Di Lebak ya. Itu yang saya lihat begitu. Ada orang-orang Cina banyak tuh di itu. Iya di daerah Mau gitu. Itu Ya. mah besi juga ya. Ya, tapi mungkin kan tetap lebih besar di daerah selatan kan. Ya, pada Nah, selatan. itu yang harus diketahui oleh gubernurnya. Ya. Ya, dan bupati udah hanya nampu yang di luar gitu kan, udah kerja keras. Nah, cuman kita kan orang luar nggak bisa berbuat apa-apa, paling bisa ngomong. Tapi kalau ngomong baik paling lain dia ngaji lemah edan bang. Jadi kita harus bergerak juga. Seakan negara ini itu ada tujuannya adalah menjadarkan orang
Ya bahwa you harus bergerak gitu. Ya jadi bukan sekedar kita bikin institut yang tidak. Kan kakak pernah beda pendapat dengan Kak Wes? Sering. Kumaha coba kakak tentang provinsinya kak? Kalau cerita sering, Kak Wes. kalau berbeda pendapat Wes, disangka aing marah. Heeh. Lalu pundung mana? Oh. Ya, kayak setengah bulan tang deui gitu kan Wes mah. Tapi namanya Wes ya sahabat saya. Urusan beda pendapat dengan urusan provinsi nyen provinsi gak pernah beda kak? Ada beda tapi akhirnya sama gitu. Berbeda pendapat tapi akhirnya sama. Aing ingat misalnya kakak Aing beda kakak yang kakak Enca, Kak Wes yang kakak Tunggu. Enggak ada. Secara prinsip sama. Enggak ada. Hanya pola mungkin yang berbeda. Iya, pola caranya saja. Caranya saja yang berbeda. Artinya sahihnya kak, kakak mah lempeng jeung Kak Wes urusan tujuan mah. Beureun cara yang beda. Aing lamun pae di teangan kau di akhirat eta. Oh. Babaturan teh. Di teangan kau gimana dia Wes itu. Sugan beda. Eta saking deket kakak jeung Kak Wes ya. Saking mun budak ayeuna mah bestie gitu kak. Ya lu santai saya mah. Ya. Enggak ada pikiran jelek kepada seorang Wes Forni. Artinya sebesar itulah Kak Wes di hadapan kakaknya. Di depan saya Wes Forni Maha guru lah kak. hisabadi lah. Oh. Ya. Walaupun tidak punya duit, bagi saya hisabadi, pemikiran dan lain sebagainya. Seorang yang tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Tulus ya kak ya? Tulus ya. Dan dia sudah diberikan oleh gubernur kan namanya rumah sakit apa? Nama rumah sakit di Cilograng. Nama rumah sakit di Cilograng. Cilograng atau di Malingping ya? Iya, Cilograng. Ya. Itu udah bagus, tapi wah bukan untuk itu. Dia sama dengan saya pemikirannya. Tulus saja kayak. Lurus saja, itu Banten dari makmur kan itu. Aing mata aing di mana aing itu enggak ada. Enggak, sebagai penghargaan barangkali kak. Itu kan Kak Wes yang tulus ya. Tapi kalau kita barangkali orang yang menghargai beliau kan ingin memberikan penghargaan. Apakah dengan memberikan nama di rumah sakit Cilograng itu sudah cukup atau mungkin perlu penghargaan yang lebih dari itu? Sebagai temannya, sebagai pengagumnya Kak Wes itu kan. Iya. Nggak cukup ya, nggak cukup. Nggak terbayar sebenarnya dari perjuangan beliau, harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Dan saya pernah berapa kali ziarah ya ke OS. OS itu tempat dia mah. Wah bikin Di makam kak. cep, lu kasih 2,5 juta lu bikin tempat KOS itu ada tempat duduk yang sholat jangan doa orang ya. Jarah ya. Ya, tapi rupanya karena ada keluarganya Iya betul kak. Memang ada friksi. Ada friksi. Iya terkait dengan makam betul. Saya juga nggak bisa. Nah saya nggak apa kita cerita kak. Betul. Jadi karena si Wes dulu aing gitu hanya dulu aing. Dulu aing. Jadi di Berengaran, rumah sakit Kak Wes ataupun bentuk penghargaan yang lain itu tidak sebanding dengan apa yang diperjuangkan beliau, apa yang menjadi semangat. Udah beliau. gitu. Harapannya kak, kan berarti Kak Wes, naonnya motivasi semangat yang luar biasa nih. Apakah itu ke gubernur, apakah itu ke pegawai dan lain sebagainya. Semangat Kak Wes itu harus seperti apa? Cikaka. Si Wes sebetulnya mengharapkan dia ada suatu jabatan untuk dia yang kira-kira untuk bisa menghidupi dirinya gitu kan ya. Itu jadi gubernur Batu ya jadi Pak kita nggak tahu untuknya apa tinggal saya sayang apa kalau jadi awal ente nanya Kak Wes menurut kita, suka bayangkan anak mesti ngomong apa kepada Wes Forni itu. Giroh perjuangannya kan luar biasa. Luar biasa. Artinya Tak tersampaikan dengan kata-kata gitu ya. Termasuk misalnya penghargaan. Tanpa pabrik juga. Ya. Lagu ini beri itu bapak kakak Parjo kasih duit yang minta bayar sekolah. Bukan duit, saya bilang batu orang diajak dahar, dulu gitu duit apaan? Itu Wes tuh. Nah, ini kan nilai penting ya dari seorang Kak Wes. Podcast kita kali ini kan
ingin mentransformasikan sebuah nilai-nilai. Iya. Ya. Nah, ini kan ada nilai KUS yang Ya, ini menurut value-nya pendapat ya, kakak ini. Iya. nilai yang perlu terus ditularkan, ditransformasikan ke Iya. generasi berikutnya. Nilai ketulusan dalam berjuang barangkali gitu ya. Ketulusan untuk orang banyak kan Kak gitu ya. Kira-kira ya dari Iya, KUS iya. ini ya. Iya. Itu yang harus diuraikan dan dijual dan diberikan kepada orang bawah. This is West. Nah, lu tiru dia nih West ini. Bukan hanya cara bicara, cara pundungnya, cara bicaranya bukan. Kalau pundungan saya tahu. Ya. Itu lebih karakter pribadi lah kalau gitu ya Pak ya. Gaya Nah, pribadi. pundungnya itu pundung bohongan bae bener. Oh. Nah, ini gitu ya kayak. Ini. Ya. Ini bangsa banyak nanti aing dek jadi menteri aja. Oh, setuju aing. Aing belikan dia ku dia jas ya. Yang pakai baju jadi menteri, belikan paling 2 jasnya. Barang terjadi menteri baik, wes pakai menteri. Terjadi menurutnya. Terus iya paling buka jas 2 saya pamajikan aing nanya ye, di mana ye jas ye. Jadi dia kudu bikin memo kain gitu. Bikin memo untuk dia. Wes iya jas untuk dia dipakai hanya untuk ke masjid yang ibadah baik. Dia marosa. Ya. Oh, right orang sebagai saya. Ya, dia sahabat saya. Pornografi banyak yang bawa orang kayak West Corney. Makanya saya ada foto saya ada 5 orang yang tidak pernah akan berbeda pendapat. Toyo Rahmat. Toyo Rahmat juga ada Priyatna, Badri, West saya 5 orang tuh. Artinya kita ini sebetulnya bikin provinsi karena kepentingan masyarakat. Ya. Untuk orang banyak. Jadi kalau dari yang saya duduk di situ, lu yang menikmati dong. Tapi lu punya kewajiban. Kewajiban untuk siapa? Lu kerja untuk society, untuk masyarakat, gitu kan. Makanya saya bilang kepada gubernur tetap beretika, jangan bikin peraturan-peraturan yang menguntungkan sendiri. Ya. Tetap jaga integritas, jaga kejujuran. Itu aja kan. Jaga integritas dan jaga etika. Etika dan integritas ya, 2 ya yang harus dijaga ya. Etika itu artinya bikin peraturan untuk kepentingan sendiri, kayak si Jokowi gitu kan. Ya. Atau siapa? Ya janganlah. Kerja benar aja lah. Kalau lu makan aja dicari pemerintah gitu. Jadi saya mengharapkan supaya betul-betul mereka pada bisa tidak bisa berbuat apa-apa sih, tapi harapan saya boleh berharap. Artinya harapan kakak nih pada apa namanya anak muda Banten atau pejabat pegawai provinsi Banten adalah istilah Banten dengan ketika pejabat yang menjadi pejabat yang punya etika dan pejabat yang punya apa integritas termasuk juga masyarakat Banten ya, anak-anak Banten, anak muda Banten. Ya, itu kita harus jelaskan pada mereka. Jadi kalau masyarakat Banten, saya ada kumpul kayak gitu, ngobrol di luar, udah kalau keluar duit dong ya. Tapi nggak dengar kapan sebagai saya. Jadi seolah-olah mereka keluar pergi ke ramah tengah kita ini mereka harus dapat duit. Kan nggak ada urusan begitu. Gitu. Itu ada yang ngomong gitu. Saya nggak suka. Makanya saya bikin organisasi kita lebih simpel aja lah. Menarik nih. Emang kakak nyen organisasi naon nih di Banten kak? Kakak bikin organisasi apa sekarang ini? Organisasi yang kita bikin apa? Negara itu. Itu harus dikembangkan karena tujuannya adalah apa tujuannya kak? Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk nulung anu susah, untuk sekolah kalau bisa. Itu tujuannya kalau ada mampu kita. Gitu kan. Semacam lembaga sosial. Ya, sosial. Salah satunya adalah itu ya kak. Sosial. Jadi lamun aya orang Banten nutebo secara kompetensi kapabel di perguruan tinggi negeri misalnya, tapi teboga duit. Nah, SI termasuk di dalamnya untuk membantu itu. Kalau bisa, usahakan. Sudah hari ini sudah berapa orang yang saya kira dibantu oleh SI kak? udah tahu tuh berapa orang? 3 orang mahasiswa ya.
ada orang mahasiswa yang masuk ITB Aha. 2, ITB 2, ITS 1 ya. Institut Teknologi Surabaya 1. Ada gue. Universitas Negeri Semarang. Ya. Itu yang sudah orang Banten nu pinter tapi teboga duit. Ya. Eta dibantuan ku SI. SI. Itu ada awalnya bantuan SI. Salakan Negara Institut nu didirikan ku kakak. Iya, oleh kita lah bukan oleh kakak. Iya. Ya kan, Ya, artinya kan SI kakak penggagas. SI sebagai wadah, kakak sebagai penggagas. Iya, Iya. gitu. Makanya saya ngajak orang-orang yang bukan aja saja punya duit tapi juga ada perasaan untuk nyumbang gitu kan. Kayak Dodi kadang-kadang nyumbang dia 7 juta. Saya bangga gitu kan, bukan soal duitnya. Ya gimana ya? Si Dodi ngebegelan ke budak miskin ya. Saya senang. Atau jadi kira-kira kita kalau ada rezeki 1.000-2.000 perak ya kita kasih mereka lah ya. Ya mah kakak mah dalam pandangan aslinya kakak mah berjuang teureun-eureun nih kak. Berjuang dulu zaman nggak bentuk provinsi, hari ini masih berpikir kakak udah 82 tahun nih kak. Masih berpikir apa yang bisa kakak berikan untuk Banten itu dilakukan sampai hari ini. I can do it. Ya. I can do it. As far as I can do it. For the society. Ya. For the society. Ya. Karena untuk orang sorangan mah cukupnya. Ya. Untuk Artinya kakak ini dengan cara apapun ya, dulu dengan cara membentuk provinsi, dengan sekarang dengan membentuk SI gitu ya, terus melakukan hal itu. Iya terus sampai air kayak Umar Kiabang bisa mas. Amin. Bisa kerja. Bisa kerja kita kerjakan tuh masyarakat kita. Ya. Kak, sakedeng deh, terakhir meureun ya kak. Gubernur ataupun pejabat di Provinsi Banten melihat bahwa ketokohan kakak dulu sebagai ketua Bakor, mudah-mudahan kakak misalnya diberi waktu untuk ngomong. Nah, nu cerita nu kakak mempikir kak. Suatu saat di ulang tahun Provinsi Banten. Saya ingatkan bahwa tujuan Banten jadi provinsi itu bukan untuk kamu jadi gubernur, bukan untuk kamu jadi pejabat, untuk rakyat makmur dan pintar, itu aja tujuannya. Itu yang mesti capai. Ya. Itu yang harus kakak tekankan suatu saat Itu nanti. harus tekankan. Itu harus tekankan. Ulah mikir lain, ulah mikir pikir rakyat. Ya. Coba para kurang masih ada yang kira-kira jam 10 pagi itu bukan kerja tapi nggak duduk baik karena nggak ada kerjaan. Nah itu harus hilang pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bukan sekarang tapi nanti itu kan. Dan itu tugas kita dan tugas itu tidak akan berhenti. Ya, dan itu terus harus disampaikan kak, harus terus disampaikan walaupun bukan ya, sehingga itu kan hanya untuk mengingatkan terus kak. Karena kalau orang tidak diingatkan kan akan lupa. Nah itu kan cita-cita pentingnya sebenarnya. Iya. Karena itu tujuan kita. Nah itu maksudnya itu tujuan kakak, tujuan KWS yang provinsi itu adalah eta kak. Dan itu tidak harus putus gitu, harus nyampe ke harus nyampe kepada mereka. Iya. Seluruh petugas Banten. Ya. Gitu. Nggak usah bikin orang-orang, nggak usah bikin Triana mau dikasih hadiah apa nggak perlu, gua nggak perlu. Bikin rakyat supaya mereka bisa makmur. Cikakak, iya kak. Banten hari ini. Perspektif kakak. Dalam pandangan saya masih ada orang-orang, bahkan bukan hanya saya ngomong, kepala divisi, kepala dinas di lu aja mengatakan bahwa kami menyiapkan uang sekian untuk membantu orang miskin. Saya atau baik, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah tanpa dibantu mereka harus tidak makmur. Ya. Kembali lagi ke yang tadi ya kak ya. Berarti memang ningali kieu mah kakak mah luar biasa ya kak. Apa ya? Para kakak, KUS ataupun yang lain para pejuang Provinsi Banten. Dan saya mikirnya kieu kak. Mudah-mudahan meureun KUS dan almarhum para pejuang Provinsi Banten eta jadi jariah maranehna gitu kak. Iya. Iya kita doakan mereka loh. Iya, mudah-mudahan apa prime ya bagi para pejabat ataupun warga Banten. Ya, artinya siapapun aktor pembangunan di Banten ini gitu.
baik siapapun. pemerintah maupun masyarakat, organisasi, termasuk pemerintah pusat yang ada di sini Ya, semuanya, yang terlibat sebagai aktor pembangunan. Mudah-mudahan para pegawai Banten itu ya sadar itu Ya. bahwa tujuannya pembentukan provinsi Banten adalah it's not for you, for the society. Ya, Oke. itu. Mungkin dari sudut ekonomi, bila dibandingkan dengan masa lalu, hari ini Banten Sudah agak lebih bagus. ada lebih baik lebih Ya baik. karena kemiskinan kan sebagai akibat dari kebodohan. Betul. Makanya saya 30 tahun lalu, 34 tahun yang lalu bikin yayasan Sumber 7, bikin Iya. sekolah, SMP, SMA. Sekarang jalan itu kan mudah-mudahan ya. Jadi perjuangan itu tidak akan pernah selesai. Oke. Dan saya minta kakak closing statement terkait dengan Banten hari ini. Ya pokoknya ada kula poho. Di provinsi Banten ya lain janggu urang bae ya. Lain janggu urang bae. Urang kebagian. Tapi terutama untuk orang-orang masyarakat kita yang masih jauh dari Maju jauh dari bukan jauh dari maju, jauh dari miskin. Miskin itu ada miskin. jauh dari sejahtera mungkin ya Kak ya. Iya. Miskin itu ada miskin absolut, ada miskin biasa kan. Kalau miskin absolut itu orang miskin luas kagak kan. Terus jasa. Ya. Ya, sebab beren kalau ente ya dari sudut pandang orang kaya mah itu termasuk miskin kan. Gitu kan. Tapi ada kemiskinan absolut. Nah, miskin absolut itu yang dianggap oleh grup Economic Forum di New York itu ada orang yang punya pendapatan $2 sehari. Absolut. Pur. Ya. Jadi closing statement itu adalah pendirian Provinsi Banten bukan untuk pejabat ataupun pegawai, tetapi untuk masyarakat yang adil, makmur dan merata di seluruh Banten. Iya. Itu ya Kak. Lagi boleh udah sebut merata mah tidak boleh juga, susah juga cari merata ya. Arti yang paling gerbai gitu. Yang pariger. Masyarakat yang pariger, oke. Masyarakat yang jauh tertinggal dari kemiskinan dan pendidikan. Iya. Oke, karena saya kayaknya nuhun nih Kak, nuhun. luar biasa. Luar biasa diskusinya. Ngobrol yang sangat panjang, paling tidak ini menjadi pemerkaya ya. Iya. Menjadi pemerkaya untuk warga Banten, untuk pejabat Provinsi Banten bahwa supaya sadar. Lain enteng yang provinsi eta. Dan yang terpenting ada saya bahwa masyarakat Banten itu tahu. Iya. Membuat provinsi itu ada prosesnya, Lain ada pegawaian susahnya, gampang. Lain dan ada nilai yang Betul. perlu kita ambil. Artinya saya kira obrolan yang sangat Ya mudah-mudahan mereka tahu, nggak tahu pun mereka ya nggak apa-apa, kita kita nggak perlu dihargai kok, nggak perlu apa-apa. Ya. Tapi paling tidak Kak, kalau ada saya hasil ngobrol dari ini, nilai-nilai ini yang harus digaungkan pada teman-teman di provinsi agar tujuan para pejuang provinsi Banten itu ya ente lah pidato situ, ente lah yang ngomong. ya ini kakak itu artinya nilai-nilai kakak, nilai-nilai juang kakak itu kudu lain Kak, ada saya yang ngomong dengan kakak kan lain. Ada saya ngomong jeung kakak ngomong paling tidak suatu saat nanti nilai itu akan harus tetap. Lamun aing kudu ngomong dengan itu kan waktu udah bejakan kayak gitu dah. Cek kayak gitu, ayo tanya kenal untuk penting udah dia, gawe yang benar, jujur, ya. Gawe yang benar, jujur, beretika, dan integritas. Itu aja harapan kakak dengan Banten hari ini. Siapapun itunya Kak, ya, siapapun dia. Ya. Kalau enggak ya burut lah. Saya kira, luar biasa Kak. Artinya ini bercerita tentang Banten dulu dan hari ini dalam perspektif kakak ya. Dalam perspektif kakak saya kira dulur Sabanten, menarik. Ya moga-moga dia nggak dulu lah ya. Ya Kak. Apalagi nama channel kakak iya ngaranna Silih Saba ya Kak. Silih Saba, Dulur Jembaraya. Dulur Jembaraya artinya menarik teman-teman bahwa bercerita tentang Banten dalam perspektif kekinian itu sungguh menarik. Dan hari ini kita sudah ngobrol panjang dengan Katriana Samun. Kita harapkan salah satu pendiri ya. Kita harapkan juga nanti ada narasumber lain yang bercerita dari perspektif yang lain. Ya, hari ini kan baru melihat satu sisi. Ya, kita dari satu sisi. Nanti mungkin ke depan Kak, kita akan lanjutkan obrolan-obrolan lain tentang Provinsi Banten dengan narasumber yang lain. Tugas-tugas dari
institut kita kan. Iya, ini adalah salah satu dari Salakan Negara Institute ya, bahwa untuk terus menjuangkan, terus menggaungkan, mentransformasi nilai-nilai kejuangan kakak pada saat itu untuk disampaikan pada generasi Banten hari ini. Mudah-mudahan tujuan para pendiri Banten untuk menjadikan Banten yang jauh dari kebodohan, jauh dari kemiskinan, itu akan terus diperjuangkan oleh aktor-aktor yang akan memperjuangkan Banten ke depannya. Mudah-mudahan saya kira itu Pak Kadeden ya untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan melakukan ngobrol panjang lagi terkait dengan Banten dalam berbagai macam perspektif. Kita akan tutup dengan tanpa lupa channel kita adalah Silih Saba Jeung Baraya, Silih Saba Jeung Dulur. Terima kasih, saya Dasi Erwin Juansa. Saya Den Nuryadin. KTS, terima kasih sudah menjadi narasumber. Amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.